fi'il. Dari mana kita tahu sebuah fi'il? Dari ciri-cirinya. Pertama apa? Huruf qad. Qad aflahal mu'minun. Kalau ada huruf qad, maka kata setelah qad itu pasti fi'il. Tidak mungkin isim, tidak mungkin huruf. Fi'il ya. Alai contohnya. Qad ini, apa arti qad? Sungguh. Jawabannya. Kalau qad bertemu dengan fi'il madi, nanti kita belajar ada namanya fi'il madi. Kata lampau, berarti qad itu artinya sungguh. Sungguh. Kalau dia bertemu fi'il mudhari, qad afhamu misalnya. Nah, kalau dia bertemu fi'il mudhari itu kata kerja yang sedang dilakukan, nanti kita sampai. Nah, maknanya kadang-kadang. Kadang-kadang saya paham. Jadi yang pertama adalah qad. Ciri fi'il pertama adalah huruf qad. Wal fi'lu yu'rafu biqad. Fi'il dikenali dengan pertama huruf qad. Yang kedua sin. Wasin, yaitu huruf sin. Nah, sin. Yang kedua sin. Artinya akan. Apa contohnya? Sayaqulu sufaha. Sayaqulu as-sufaha'u. Berarti kalau ada sin, maka kata setelah sin itu yaqulu pasti fi'il atau kata kerja. Apa contohnya lagi? Ta'azhabu. Ta'azhabu. Nah, ini sin ini. Berarti azhabu adalah fi'il. Karena sin itu ciri dari fi'il. Ciri fi'il selanjutnya adalah taufa. Taufa. Taufa dan sin artinya sama, yaitu akan. Akan itu sudah dikerjakan atau belum? Belum. Ko. Itu sudah ko. Itu akan ya. Jadi artinya akan juga. Ta juga akan. Apa bedanya? Kalau sin kok segera. Sa'azhab, saya mau pergi, langsung. Kalau saufa, jedanya lama. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Tidaklah sungguh kamu akan mengetahui bila tu besok di akhirat. Saufa artinya akan, tapi lama. Artinya saufa ta'lamuna. Jadi, kalau ada saufa, maka kata setelah saufa itu fi'il. Berarti ta'lamun fi'il. Nah, 3 ciri kan? Ciri pertama fi'il, huruf qad. Ciri kedua, sin. Kalau ada sin, maka kata setelahnya pasti fi'il. Ciri ketiga, saufa. Kalau ada saufa, kata setelahnya pasti fi'il atau kata kerja. Nah. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa. Wa ta'it ta'nis. Dan yang terakhir ta ta'nis. Nah, ta'ut ta'nis as-sakinah. 1, 2, 3, 4. Ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis kayak gini. Nah. Huruf ta seperti sampan berbaris sukun. Contoh. Qalat. Zahabat. Fahimat. Nah. Lihat. Semuanya diakhiri oleh ta ta'nis yang sukun.
Ta ta'nis itu adalah huruf ta, tanda pelakunya perempuan. Namanya saja ta'nis. Ya? Huruf ta, tando yang babue adalah perempuan. Qalat, dia telah berkata. Berarti yang berkata siapa? Perempuan. Zahabat, dia telah pergi. Siapa pergi? Perempuan. Fahimat, yang paham? Perempuan. Jadi ini ta ta'nis ini. Jadi kalau ada lihat kata dalam Al-Quran atau hadis, ada model ko, huruf ta, sukunnya di akhir kata, berarti sebelumnya itu adalah fi'il. Itu ciri fi'il dalam kitab Al-Ajrumiyah. Matan Al-Ajrumiyah. Wal fi'lu dan fi'il yu'rafu. Fi'il atau kata kerja itu yu'rafu, dikenali, difat dengan huruf fat. Wasin dan huruf sin. Wasaufa dan saufa. Watai ta'nis dan huruf ta'nis. Itu dari segi kaidahnya. Sebelum masuk ke sisi tasawuf, ada yang mau ditanyakan? Ciri-ciri fi'il? Ta ta'nis itu khusus untuk perempuan pelakunya. Ya. Ta'nis. Pelakunya perempuan. Baik. Jalasat, ya telah duduk. Yang duduk perempuan. Baik. Kita masuk ke isyarah tasawufnya lagi. Qala Ibnu Ajibah rahimahullahu, Ibnu Ajibah rahmatullah berkata dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Qudsiyah, mensyarah rahasia dari ciri-ciri fi'il ini. Wal fi'lu alladhi yasila bihi ila Allah ta'ala wa yahsulu bihi al-wusul ila hadratil kursi yu'rafu biqad allati tufidul jazm wa tasdid. Jadi qad apa arti qad tadi? Sungguh-sungguh. Apa maksud di situ? Awak harus sungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah. Qad itu isyarah, adalah isyarah dari al-azmu 'alal birri wat taqwa. Azam yang kuat kepada berbuat baik dan bertakwa. Qad. Wal jazmu bidawami sayri hatta yasila aw yamut. Dan jazam, berazam yang sangat kuat, ya sungguh-sungguh untuk apa? Untuk berjalan menuju Allah sampai atau mati di tengah jalan. Sungguh-sungguh. Fabihaza yahsulul murid lil murid al-wusul. Maka dengan sungguh-sungguh, dengan azam yang kuat inilah seorang murid akan sampai kepada tujuannya. Tujuan wa ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Tuhanku, engkaulah tujuanku dan ridhomulah permintaanku. Atini ma'rifatan wa mahabbatan. Berikan aku pengenalan akanmu. Ma'rifatan, pengenalan akanmu. Wa mahabbatan, dan kecintaan terhadap kepadamu. Faqad qalu fi syurutil faqir. Para ulama berkata, syarat untuk menjadi fakir itu adalah, ya kata fakir, maksud fakir. Fakir miskin. Fakir di sini di tasawuf itu artinya orang yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Fakirnya, ndak aduh inyole, ndak aduh dirinya le, ndak aduh kuatannya le, ndak aduh santianya le.
Tak aduh kayunya oleh. Yang aduh hanya kayu Allah, sentiang Allah, kekuatan Allah, daya upaya Allah. Mana dawak leh? Itu nama fakir. Al-fakir. Habis hamba. Habis diri itu abiham menjadi hamba. Al-fakir. Jadi syarat untuk menjadi fakir itu adalah husnul khidmah. Yubana khidmat. Ahli khidmat. Umat Nabi nya berkhidmat, orang tugas senang. Ke Allah berkhidmat, ba'anya tunaikan amal ibadah semaksimal mungkin. Wa hifzul hurmah, dan dia menjaga kehormatannya, dan sampai batang tubuh semua hatinya tercemari dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diredoi. Hifzul hurmah, menjaga kehormatan diri. Dari apa? Dari berbuat maksiat. Wa ta'zimin ni'mah, dan mengagungkan nikmat. Saja nikmat yang Allah dia kau awak agungkan. Allah yang magiah. Allah dia nikmat majlis, alhamdulillah. Allah dia nikmat faham, alhamdulillah. Allah dia nikmat anak soleh, alhamdulillah. Ta'zimun ni'mah, dan sepelekan nikmat. Dan hanya ketika dapat harta senang. Ketika Allah dia dua rakaat senang. Duha itu juga nikmat. Allah dia awak 2 rakaat sebelum subuh. Alhamdulillah. Nikmati. Baiknya. Alai syakartum ta'zidannakum. Nikmat juga itu. Wa ta'zimun ni'mah. Jadi, pertama, apa arti maksud dari kata tadi? Bersungguh-sungguh. Bersungguh awak dalam mendekatkan diri kepada Allah. Orang bersungguh-sungguh itulah disebut dengan fakir. Surut syarat fakir tadi pertama adalah husnul khidmah. 5 saja posisinya nyata di Allah. Kok jadi tukangnya misalnya. Berkhidmatnya dengan tukangnya. Khidmatnya. Amalkan aku amanah. Aku mencari nafkah yang halal untuk anak ini. Naikkan amanah itu. Khidmat. Awak khidmat dengan jujur. Kalau ada kau nak tolong itu umat Nabi itu. Khidmat umat Nabi. Awak tolong kawan awak yang nyus umat Nabi, tenang Nabi. Awak membuat Nabi khidmah. Ciri yang kedua adalah diawali oleh sin dan saufa. Apa arti sin dan saufa tadi? Akan. Apa maksud akan? Alun tak jadilah. Artinya beko. At-taswif. Apa arti taswif? Mengundur-undur. Akan itu. Apa maksudnya? Jangan awak sampai mengundur-undur. Mengundur-undur amal. Taswif. Anasa. Aku akan. Ambo ka solat tahajud. Bulan lain. Ambo ka. Beko ka bisuk. Bersegeralah beramal soleh. Itu isyarat. Sin dan saufa. Jadi isyaratnya adalah al-mubadarah wa intihazul fursah qabla fawatil waqti, yaitu bersegera dalam mengambil kesempatan sebelum kesempatan itu hilang. Dan awak perihal dunia awak tak set mengambil kesempatan. Akhirat tak ada saset. Bahasa mahasiswa. Tak set. Cepat. Gercep. Ketika Allah dia nikmat agama, tak gercepnya. Tentunya gercepnya. Itu isyaratnya adalah sin dan taufa.
Dan yang terakhir, ciri daripada fi'il itu adalah ta'ut ta'nis. Apa itu ta'ut ta'nis tadi? Ta untuk perempuan. A isyarat apa maksudnya itu? A isyarat tersembunyi dari tanda yang keempat itu. Nah, ini yaitu tarku suhbatit ta'nis. Fa inna suhbatan nisa min a'zamil qawati' lil murid, yaitu jangan bergaul dengan perempuan bagi yang belum nikah. Bukan kepada yang haramnya lah. Kalau istri apa kan? Halal. Kenapa? Li'anna fa inna suhbatan nisa min a'zamil qawati' lil murid, karena bermain-main dengan perempuan itu penyebab paling berbahaya, paling utama bagi seorang murid. Banyak kata Nabi kan, kalau Allah sebut capek-capek ni, tahan. Kalau Allah, dia jauh, jangan cuba-cuba. Allah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di adarru 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan setelahku, kata Nabi, adarru 'ala rijal, yang paling lebih berbahaya kepada seorang lelaki kecuali adalah perempuan. Membayuh petaknis kan. Jadi kalau Allah mampu, segaran summa zakaru alamatal harfi faqala. Lalu tadi Allah isim, selanjutnya fi'il, yang ketiga adalah harfun atau huruf. Ciri huruf itu cuman satu. Apa itu? La yasluhu mahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Tidak ada pada dirinya itu ciri isim juga ciri fi'il. Ciri huruf. Jadi huruf itu tidak ada padanya ciri isim juga ciri huruf. Artinya apa? Huruf itu tidak pakai tanwin. Huruf itu tidak pakai alif lam. Huruf itu tidak diawali qad, sedangkan qad itu adalah huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Bi itu isim fi'il apa huruf? Huruf. Dari mana kita tahu huruf? Lihat cirinya. Pakai tanwin naknya? Tak. Pakai alif lam tak? Tak. Dia berdiri dan dia bermakna jika bergabung dengan kata isim atau kata fi'il. Kalau kita agak seorang bi, tak ada mana. Kalau bergabung hanya bismillah dengan nama Allah, itu baru punya makna. Nah, jadi ciri huruf itu ma la yasluhu mahu dalilul ismi wala dalilul fi'li, yang tidak ada ciri isim dan ciri fi'il pada dirinya. Sebelum masuk isyarat tasawufnya, ada pertanyaan? Tidak ada. Maksudnya. Apa maksud dari tidak ada ciri isim, tidak ada ciri fi'il pada diri? Apa kemarin isim pada sisi tasawuf itu? Adalah isim Allah. Lafzul jalalah Allah. Apa fi'ilnya? Action. Perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Artinya apa? Berarti huruf ini adalah la yasluhu lisayri bil zikri wala bil amal. Inyo indah aduh isyarat untuk dia tidak mendekatkan diri kepada Allah, entah itu dengan menyebut namanya atau taat secara fisik kepada Allah. Isyarat. Ya. La yasluhu lisayri bil zikri wala bil amali.
Dan dia mengambil sebagian saja dari agama ini. Yaitu yang senang-senang saja. Al-harfu, at-tarfu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Ketika dia ibu yang elok-elok, tenang. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi. Ketika tiba fitnah kenya, membalik ke. Lepas, boleh solat tapi. Jadi isyarat dari ciri huruf itu tidak ada ciri isim dan ciri fi'il adalah inyo indak pernah mengingat Allah, tidak belum mengerjakan amal taat kepada Allah. Syaratnya. Fala yati minhu syai', maka tidak dapat dia sesuatu apapun. Allah Ta'ala khasirad dunya wal akhirah. Rugi dia di dunia dan akhirat. Zalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Jadi itu isyarat dari ciri huruf, yaitu ma la yasluhu ma'hu dalil ismi wala dalilul fi'li. Tak ada dalamnya ciri isim dan juga ciri fi'il. Apa maksud la yasluhu ma'hu dalil ismi? Tidak ada ciri isim pada dirinya. La yasluhu li sayri bizikri. Inyo tak pernah mengingat Allah. Kita tahu kemarin al-ismu itu isyarat adalah nama Allah. Ciri isim itu khafat pertamanya. Artinya awak rendahan diri awak di hadapan Allah. Itu aja nak adanya doh. Tidak ada pada dirinya ciri isim, yaitu tak berzikir aja, tak ingat Allah aja. Zikir lisan atau zikir qalbinya atau zikir ruhnya sampai kata. Dan tidak bolehnya ada amal. Wala yasluhu minhu dalilun fi'li, dan tidak ada pada dia itu ciri-ciri fi'il. Apa artinya? Allah tidak zikir, tidak lebih amal. Orang solat nak solat, orang puasa nak puasa. Itu ciri dari isyarat dari tanda huruf. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan? Ustaz? Allah, saya terambil. Ciri huruf itu pertama tidak ada ciri isim, juga tidak ada ciri fi'il pada dirinya. Maksud ciri isim itu inyo indak menyebut Allah. Kan isim itu dalam syarahnya adalah isim jalalah, yaitu Allah. Isim itu mujalah itu Allah. Tak ada orangnya itu. Tak berzikir itu. Tak ingat Allah itu. Entah itu zikir di majlis atau zikir dan sebagainya. Assalamualaikum. Tapi kalau kan bang, maksudnya kan kok ciri-ciri huruf. Ciri huruf itu tidak ada ciri isim, tidak ada ciri fi'il. Maksud tidak ada ciri isim, kok inyo tidak mengingat Allah. Itu maksud. Tidak berzikir kepada Allah. Tak kenal ada Allah. Fi'il itu kan isyarat action awak, perbuatan awak, zahir awak. Atau ibadah-ibadah zahir, solat, zakat, puasa, haji, sebagainya. Anak itu nak dikerajanya lah. Jadi tidak amal batin itu zikir, tidak perlu amal zahir itu amal-amal yang dikerjakan secara fisik. Itulah maksud dari ciri huruf, yaitu tidak ada ciri isim dan ciri fi'il pada dirinya. Allahu a'lam bishawab. Allah masuk i'rab. Kalau di selang-selangi dek ko li lamu li ya. Alhamdulillah. Pas azan. Insyaallah awak ada pertanyaan sebelum lanjut? Awak solat dulu. Sudah solat awak baru masuk tadi hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Pak.